الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الكتاب والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nabi bersabda untuk memotivasi kita dikatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, ada orang belajar kalau tidak ada mengajar tidak jadi. Ada orang mengajar tidak ada yang belajar ya tidak jadi. Maka keduanya saling membutuhkan, saling berimpitan, satu yang lain tidak bisa berdiri sendiri. Yang ketiga dalam upaya memantau itu Nabi mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Siapa membaca satu huruf dari kitab Allah yaitu Al-Quran, maka setiap huruf satu kebaikan. Karena kasih sayang Allah, rahmat Allah, fal hasanatu bi asri amsaliyah. Di dalam surat An-An'am ayat 160 dikatakan man jaa bil hasanati falahu asru amsaliyah. Siapa yang melakukan kebaikan mendapat 10 kali kebaikan. Memang jadi para jalan Islam kalau berdua jelek tidak dibalas dari sama satu sama satu. Inilah rahmat Allah kepada umat Islam agar kebaikan dan kejelekan bisa lebih berat. Kebaikan ba'amman sakulat lawanu qalbi isatul wal itu seandainya sama mungkin yang saya karena banyak kita berbuat salah malah mungkin berat kejelekannya, maka Allah dilipatkan 10 kali biar bisa kembali kejelekannya. Manusia mahal khata wan nisyan rabbana la tu'akhirna in nasina. Ya Allah, jangan kau siksa, jangan kau ancam kami kalau sampai berbuat salah dan lupa. Itulah sebabnya kita merenungkan begitu besarnya kasih sayang kepada hambanya lebih yang beriman, agar apa yang disiapkan Allah untuk orang beriman bertakwa itu betul-betul ada penghuninya. Karena uiddat lil muttaqin, Allah menjadikan surga itu untuk orang yang takwa, yaitu orang yang mau berinfak pada waktu kondisi seperti ini, namanya kondisi yang sangat sempit dan kondisi yang longgar, isyarat dan dorot. Terus sekali lagi marilah kita membaca Al-Quran bersama-sama sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah Allah dengan segalanya membimbing kita, membimbing kita dalam hidup ini sehingga kita tidak salah jalan. Salah jalan namanya apa Pak? Tersesat. Bahwa boleh termasuk orang-orang yang tersesat. Mari kita baca Al-Quran bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
An-Nisa 100 saja mulai 27 sampai makro sampai rukuk. Kita biasakan kalau baca Quran dimulai dari rukuk, kalau berhenti juga pada rukuk yang ada ayat, sehingga namanya sudah satu alinea. Kalau berhenti tidak pada rukuk belum sempurna kata-kata. Termasuk kalau imamnya pun demikian, dia harus tahu bagaimana cara membaca. Kadang-kadang ada itu mengamalkan asal macam mulai gitu, jadi tidak pakai etika baca Quran. Ini yang harus dipahami. Banyak orang yang seperti itu, sehingga kita membaca atau menyampaikan pada baca Quran dengan imami baiknya kalau tidak surat pendek, kalau ayat dari ain ke ain. Kalau ayatnya panjang dibuat separuh, yang separuh rakaat pertama, yang separuh rakaat kedua. Itu caranya. Sekedar ilmu saja Pak, jadi tidak menggurui tapi saling menyuruh ada musyawarah. Sudah ketemu? An-Nisa ayat 127. Wa yastaftunaka fil nisa alamat wajib ditambah berhenti namanya mar'i panjang sekali. Qulillahu yuftikum fihin memang kufa harus idhar, tidak boleh digandeng. Qulillahu yuftikum fihin, karena namanya double, namanya satu fihin, karena itu cara baca Quran. Fihin wa ma yusla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'il lati la tu'tunahunna ma kutiba lahum wa tarwahuna an tankihuhunna
pelajaran kita dapatkan karena dengan ikut membaca, tidak mendengar saja. Ini ada maksud, tidak apa-apa kecuali hanya agar nilainya lebih daripada sekedar mendengarkan. Wayastaftunaka, dan mereka para sahabat. Kenapa sahabat? Karena ini ayat Madaniyah, tapi juga para manusia, karena sahabat itu manusia. Orang-orang karena sahabat itu orang. Dan mereka atau orang-orang, atau pakai mereka karena ada waktunya. Mereka jamaah, mereka minta keterangan kepadamu, minta fatwa kepadamu, minta penjelasan kepadamu. Jadi artinya fatwa itu betul. Kalau dengan fatwa, maka dengan fatwa. Fatwa itu anak muda. Orang yang minta penjelasan itu anak muda minta kepada yang tua. Ini supaya sekedar tahu saja kata-kata itu. Dan mereka minta fatwa, minta keterangan, minta penjelasan kepadamu Muhammad bin nisa'i, tentang wanita-wanita. Kenapa? Karena wanita pada masa Nabi, terutama saat masih di Mekah, wanita itu diberi katakan seperti benda. Bahkan omongnya wanita tidak perlu digubris. Buktinya Umar ketika istrinya melahirkan anak wanita sudah besar sedikit, diminta dibawa pergi untuk apa? Untuk dibunuh, memalukan. Sehingga ada istilah waktu, karena anak-anak wanita semua yang lahir wanita di pendem urip-uripan, dibagi terus jorok kaki dipendem. Itulah sadisnya orang jahiliyah ketika Islam belum datang. Dan ketika di Mekah, wanita-wanita itu boleh katakan kuper apa? Nah, itu makanya rokok nunut, swarga nunut, rokok takut. Tapi ketika pindah ke Madinah, berubah total karena wanita Madinah itu emansipasinya tinggi. Orang kota akhirnya berubah karakter. Sehingga Umar ketika di Mekah menang, ketika di Madinah Umar kalah tersebut. Nah ini karena pengaruh dari pergaulan. Maka ketika ada sahabat dimarahi oleh istrinya, entek-entekan, dia lapor ke Umar. Baru sampai halaman mendengar Umar diunek-uneknya karo bojone rasiduh. Wah, padha wae. Inilah kondisi budaya seperti itu, Pak. Maka wajar kalau suatu ketika ada wanita yang menang dari suaminya. Itu kondisi real watak manusia. Ya, geleng-geleng ada yang main tuh, oh malah kalah betul. Ada karakter wanita yang senangnya menguasai, terutama wanita Jawa Barat. Maaf yang ada di Jawa Barat. Rata-rata, saya baca ada yang ada di Jawa Barat itu rata-rata menguasai. Tapi yang asli, yang campuran ya tidak. Jadi tentang wanita-wanita, tentang hak-hak wanita yang pada waktu zaman jahiliyah itu sangat-sangat tidak diperhatikan. Allati la tutunahuna, yaitu wanita-wanita yang tidak kau berikan mereka itu ma kutiba launa, apa yang telah ditetapkan baginya, yaitu tidak diberi mas kawin, tidak diberi apa yang sebenarnya menjadi haknya. Padahal watarwabuna, kalian menginginkan, mencintai, itu senang, menyenangi. Tapi yarghabu itu kalau diikuti itu artinya benci, Pak. Nah, anehnya bahasa Arab seperti. Nah, yarghabuna itu senang atau ingin. Tapi kalau paman rohiba atau nanti siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bahasa Arab itu lucu-lucu. Bodoh-bodoh katanya, tapi artinya berbeda. Watarwabuna, dan kalian menginginkan, suka, orang ingin masih suka, antahirunnya untuk menikahi mereka. Jadi wanita itu
Ini terutama yang punya anak yatim nanti disebutkan. Kok lewat ya? Kulil kebablasan. Kul katakan Muhammad, Allah yutikum bihim. Allah akan memberi fatwa, menjelaskan tentang wanita-wanita itu. Justru ada surat khusus, hanya surat wanita, tidak ada surat laki-laki. Inilah hebatnya. Dalam An-Nisa tidak ada Ar-Rijal, sehingga wanita sangat dihormati dalam Islam. Wa ma yusra alaikum, dan apa yang akan dibacakan pada kalian semua fil kitab, dalam kitab Al-Qur'an ini dibacakan bagaimana hak-hak wanita, tentang bagaimana pergaulan dengan wanita, semuanya dijelaskan. Fi yataman nisa, tentang anak-anak yatim yang dibawa oleh wanita, atau yatim anak yatim wanita. Kadang-kadang kan orang kawin atau menikahi wanita itu kan karena walaupun punya anak yatim tapi kaya. Nah, orang sini mengatakan apa? Janda basah, apa? Rondo terus. Itu apa? Nah, kembangan punya anak masih apa namanya baru kawin, kemudian karena ada apa-apa tidak diteruskan atau terpisah, padahal belum apa-apa, namanya janda kembang. Nah, baru kembangnya belum hilang baunya sudah bisa, seperti katakan rondo kembang. Antainya untuk kalian nikahi wanita-wanita itu, padahal kami menikahi. Apa kalian nikahi? Karena kaya. Sehingga kadang-kadang tidak berpikir anaknya, atau anaknya sendiri ketika punya warisan dari orang tuanya dibiarkan itu saja, maka akan dinikahkan dengan saudaranya. Kalau tidak, ya tidak, hartanya tidak diberikan. Itulah kondisi terdolimnya para wanita pada zaman dulu sebelum Nabi Muhammad diutus. Begitu juga wal mustadafin, dan anak-anak yang lemah. Kok pakai anak-anak? Karena di belakang ada minal wildan, dan orang-orang yang lemah minal wildan dari anak-anak, yang lemah. Anak-anak kecil kan lemah, belum bisa menjalankan hartanya sendiri, masih bodoh. Maka kalau dilepaskan bisa diakusi orang. Ini yang harus dipahami. Nanti jelaskan semua. Wa antaqumu, dan hendaklah kalian semua mengurusi yatim terhadap yatim dengan adil. Kalau kita sudah niat mengambil janda yang punya anak orang yatim, harus diurusi dengan adil, hak-haknya harus diberikan. Karena anak itu mendapat warisan, istri kalau punya anak warisannya 1/8, kalau tidak punya anak 1/4. Nah, ini yang lain haknya anak. Nah, itu jangan sampai diambil sendiri, diambil semua, dimanfaatkan sendiri. Yang harus dipahami sebagai orang yang beriman, fama taf'alu, kebaikan apapun. Nah, ini supaya diterima itu isim mausul, apapun min khairin, maka di belakang diberi min, disebut min bayan bahasa Arab ya. Keterangan apapun, jadi maksud kalau menerjemahkan kebaikan apapun yang kau kerjakan. Ini cara menerjemahkan kebaikan apapun yang kalian lakukan. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, karena sungguh-sungguh, keadaannya dari sungguh-sungguh, kalau saya mengartikan sungguh-sungguh, biasanya adalah terhadap kebaikan yang melakukan itu aliman maha tahu, pasti dicatat, pasti nanti akan dikembalikan sebagai amal baik. Pama yamal miskola darotin, ini namanya nyambung. Kalau mengartikan kata nyambung, ini namanya tafsir ayat bil ayat yang bagus. Nah, ayat ada baru dicari hadisnya. Itu cara mengartikan Quran supaya tidak salah.
Kadang-kadang itu mengatakan sesuai dengan selera orang ini sehingga bukan dalil yang cocok. Ya kadang-kadang salah mengartikan masuk agama dibela, agama Allah itu tidak betul dibela. Padahal ada ayat yang menganjurkan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong Allah, maksudnya penolong agama Allah. Dengan kita mengajarkan agama, dengan kita belajar Quran ini termasuk menolong agama Allah. Itu loh dari aja nanti Gusti Allah dibela, Islam dibela. Kan ada kelompok Pak Leman pembela Islam apa? Ini contoh aja. Itu disalahkan padahal ya Syekh Asari membuat kelompok pemuda untuk menjadi penolong agama. Allah namanya apa Pak? Ansor. Lambangnya sekarang dulu saya pernah menjadi Ansor. Nahnu Ansor, kami adalah penolong-penolong Allah. Nah kok saya ini yang mengaku pengikut malah rati, malah tadi apa? Mengoreksi, nyelek-nyelek peran pembela Islam. Padahal lebih parah lagi, kami adalah penolong Allah ditolong. Maksudnya penolong agama Allah. Ini supaya tidak salah tafsir, ngaji itu yang komplit, supaya tidak menyesatkan. Nah, sekarang yang dicari yang bisa menyesatkan itu. Kalau yang lugu-lugu malah tidak semuanya disesatkan. Baiklah, kita lanjutkan sekarang masalah wanita. Tadi kan masalah wanita. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw iradan fala junaha 'alaihima ayyusliha. Ini panjang sekali. Boleh dengan pendek. Contohnya ini. Jadi kita kalau tahu artinya bisa baca pendek, bisa dibuat panjang. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw irada. Kalau diwakafkan tanwinnya hilang. Irada panjangnya satu alif dengan berarti catat tapi kepanjangan irada. Nah, kepanjangan seperti wadduha wal laili idza saja. Jangan sampai dibaca wadduha wal laili idza saja. Dalam arti bacaan salah, tapi tidak dosa. Baca Quran salah itu tidak dosa. Jangan takut membaca Quran salah. Ya salah, bisanya benar kalau sudah pernah salah. Ini yang kadang-kadang kita takut baca bacaan salah, akhirnya nggak tahu dibaca karena takut salah. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw irada fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair. Ini namanya matlain. Seperti dengan adzan as-salatu khairun minan naum. Panjang enggak apa-apa. Tapi boleh dibaca pendek. As-salatu khairun minan naum. Apa bedanya? Nah, orang Arab biasanya pendek. As-salatu khairun minan naum. Kalau orang Jawa as-salatu khairun minan naum. Itu bukan orang Arab itu turunnya pendek. Naum kan tidur. Orang Jawa turunnya dulu. Wes bar subuh sih. Itu nanti kota atik. Maka orang Jawa Pak Wati ragu namanya panjang sebab turunnya pendek. Yang ada naum itu tanda-tanda tidurnya panjang. Naum itu yang panjang bukan tidurnya itu aja kota atik.
wa uhdiratil anfusus suh karena ada takdirnya. Wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Monggo bersama. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw ikradan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulhan was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Ulangi biar bolak-balik dapat 10 kali kebaikan. Wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw ikradan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulhan was-sulhu khair wa uhdiratil anfusus suh wa in tuhsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wa in imra'atun khafat, kalau bahasa kita khafatnya didahulukan. Jika ada wanita yang khawatir, takut. Wa ini imra'atun, asalnya wa in khafat imra'atun. Nah, dibahasakan di dalam kegiatan hari bahasanya kalau bukan Quran wa in khafat imra'atun. Jika seorang wanita khawatir, takut min ba'liha terhadap sikape lanangane. Karena itu cara bahasa kita tuh lanangan suaminya maksudnya gitu. Jadi harus jadi maksudnya suaminya kan lanang, maka bahasa Al-Quran itu lanangan. Tapi menerjemahkannya tidak gitu, menerjemahnya suaminya gitu loh, sudah tidak salah. Tapi arti aslinya lanangan. Lanangan itu apa? Betul seperti kami itu namanya bukan majan. Tahu majan ya? Pak Selamat tahu majan? Apa? Majan. Majan ya. Apa? Ngawini. Apa? Nah, ngawini. Oh, ngawini. Kalau Jawa kok ini? Ngelang. Orang ngelang. Terus kayak apa bapak ini? Bang Jawa kan anakmu wes laki. Nak cawe itu kan ini wes laki. Nak salana wes rabi. Rabi itu maksudnya sudah memelihara, maksudnya tanggung jawab terhadap wanita. Nah, laki itu anak wes dengan anak wes itu bahasa Jawa. Opo anaknya. Padahal itu arti bahasa Arab ketemu jodoh itu bahasa Jawanya tadi apa? Laki. Ini sebenarnya asli bahasanya itu bahasa Arab. Laki itu ketemu jodoh nih. Sebab wanita kan selalu menunggu, tidak melamar. Maka bahasanya itu bahasa Arab laki itu ketemu. Nah, wong Jawa telinganya sangat sensitif, diartikan negatif seperti itu. Ini sudah dimengerti. Jadi itu sebetulnya bahasa yang bagus. Nusuyan
acuh tak acuh, suyan, khusus acuh tak acuh, tidak memperhatikan kepada istrinya. Oh, rodo berpaling. Nah, suami istri pasti tahu gelagat atau bagat. Fenomena suamiku biasanya setiap minta, ini kok tidak minta, sampai 1 bulan harus dibiarkan. Nah, namanya tidak memperhatikan. Nah, wanita harus tahu gelagat seperti itu. Juga sebaliknya, istri pelayanannya seenak ini ada apa? Ini seperti itu. Al-Quran sampai menerjemahkan seperti itu, Pak. Jadi dianggap bukan sepele, Al-Quran itu sampai mengatur hubungan suami istri di atas demikian rupa. Itu karena Allah tahu persis watak gelagat manusia, karena yang menciptakan Allah. Maka dijelaskan, nak watak ini, maka solusinya seperti ini. Itu maksudnya seperti itu. Maka orang yang paham Al-Quran harus selalu bisa memberikan solusi dalam masalah kehidupan, khususnya rumah tangga. Maka fala junaha, maka tidak masalah, ora apa-apa, ora dosa alaihi atas suami istri aslika untuk melakukan perdamaian, mencari solusi yang terbaik, membangun diri usulkan. Karena wasulhu khair, damai itu lebih bagus. Rumah tangga tidak damai kayak apa rasanya. Sing lanang marah kerasan, sing wedok kalau ora kerasan, omahe kosong. Karena semuanya, nak wong Jawa ngarep apa? Sing lanang yang, sing wedok nempur. Nempur apa? Ada gitu. Jadi sama-sama apa? Tidak terima karena merasa akses antri, gue mau itu damai tetap lebih baik, tapi dilanjutkan wa uhdiratil anfusus, jiwa atau hati manusia itu ditabiatkan, dihadirkan asufu ego. Manusia itu punya ego, baik menangis, ya deh. Hasilnya sedang ada masalah suami istri, berarti kan selalu bela diri, merasa benar. Sing istrinya juga merasa benar. Nah, itulah maka kembali lagi damai itu lebih bagus dengan ini supaya kita bisa mengalahkan ego kita. Nah, setiap manusia punya ego, hingga kadang-kadang wanitanya merasa lebih tenang, akhirnya berkuasa atau sebaliknya. Maka dalam rumah tangga supaya senantiasa cari perdamaian, cari persamaan, cari kebutuhan yang sama. Apa kebutuhan yang sama itu? Ada jalan apa Pak? Kebutuhan yang sama. Sama-sama mencari nikmatnya madu. Madu itu apa? Ya, apa yang kita keluarkan saat hubungan suami istri namanya mati, dinikmati. Maka harus saling, tidak boleh baik menangis dulu, laki-laki sak enaknya terus barbar. Ada yang istrinya belum apa-apa, belum panas. Nah, ini hadis berarti seperti Nabi menjelaskan, ojo sak enakmu dewi, ojo sak senangmu dewi. Terus dumeno kamu terus langsung tanpa gas terus wis bar rampung, bukan gitu. Harus saling bercanda dulu sampai seperti itu Pak. Islam menjalankan seperti itu. Akhirnya ditulis oleh non-Muslim dengan bahasanya apa? Porno. Maka Gus Dur mengatakan Quran itu kitab suci yang paling porno. Tidak dijelaskan secara apa terbuka memang porno, tapi harus dijelaskan dengan bahasa yang bagus. Jadi karena dengan sudah paham semua, niatnya sekedar sindir-sindiran saja. Dilanjutkan wa itu sinu,
Dan jika kalian ingin berbuat baik, melakukan perbaikan, berbuat baik pada pasangannya, maka tahu dan kalian tujuannya takwa, bahwa berbuat baik kepada pasangannya termasuk bagian dari ketakwaan kita. Jangan dianggap tidak ada nilainya. Itu termasuk takwa kita diwujudkan dalam perbuatan baik suami istri. Perlu diketahui inna maka sesungguhnya Allah karena betul-betul bima ta'maluna apa yang kau kerjakan khabirun, tahu persis, amat sangat tahu apa yang kau kerjakan, niatnya apa. Itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan bagaimana kalau terjadi poligami. Di sini ada poligami itu ada karena sebagai solusi bahwa populasi wanita itu lebih banyak daripada laki-laki. Kenapa? Karena sering ada perang. Kalau perang yang maju perang mesti laki-laki. Kalau perang itu hanya dua. Kalau tidak menang mesti ya kalah. Kalau kalah mati. Kalau tidak mati ya jadi tawanan perang, jadi budak. Jadi budak, istrinya diambil oleh yang menang. Itu caranya perang zaman dulu. Nah, sekarang sudah tidak, masa itu zaman dulu. Zaman Nabi masih ada. Maka dikatakan memerdekakan dua itu termasuk perbuatan yang paling terhormat. Faktu rokobah, merdekakan budak. Sehingga kalau ada apa-apa pelanggaran selalu memerdekakan budak. Pelanggaran kumpul suami istri pada bulan Ramadan siang hari pertama yaitu membeli budak dimerdekakan. Sampai seperti itu. Gerakan pelanggar, gerakan lihat menyamakan istri dengan ibunya itu juga pelanggaran. Kalau itu persis ibuku itu tidak boleh dikumpul ya Pak. Selama beberapa bulan sekali sudah bayar denda. Dendanya apa? Memberikan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan fakir. Itulah Islam selalu mengedepankan memberi kemerdekaan, namanya memerdekakan budak. Hukumnya seperti itu. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau farastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah wa in tuslihu wa tattaqu fa inna Allaha kana
sampai kapanpun kamu tidak mampu antar diri untuk berbuat adil. Bayangkan saya terhadap istri-istrimu, kalau punya istri lebih dari satu, itu jangan bilang saya adil. Itu apa yang tahu? Hati kita, watak kita itu apa tahu? Sampai kapanpun kamu tidak mungkin bisa berbuat adil antara istri-istri. Maka zaman Nabi boleh antar istri itu tukar waktu. Perlu diketahui bahwa istri Nabi yang kedua itu namanya siapa? Saudah bin Jam'ah, sebelum itu Aisyah. Dia wis tua. Setelah Khadijah meninggal, Nabi kawin lagi dengan Saudah bin Jam'ah. Ketika mengenal Aisyah itu masih muda, tapi berbelasan nanti umur 9 tahun itu namanya sengaja oleh mereka dibuat khusus pria nanti jadi bahan candaan seperti muafik. Saya tidak habis pikir wanita umur 9 tahun diambil laki-laki umur 50 tahun kok gembira ya. Nah, itu namanya sudah ada unsur penghinaan. Tapi karena dosen dianggap hiburan maka dibela. Ini yang harus kita sekali lagi itu adalah masukan dari orang tidak suka pada Nabi, sehingga pada Nabi banyak Aisyah itu atas dorongan bapak Aisyah kepengen Nabi itu punya istri yang muda bisa mendampingi suaminya yang tugasnya amat sangat berat sebagai kepala negara. Setelah itu masih di Mekah sangat berat. Ini yang harus dipahami supaya tidak salah tafsir terhadap apa yang dikerjakan oleh Nabi. Sampai kapanpun kalian tidak mungkin bisa berbuat adil antara istri-istrimu. Walau karastum, sekalipun kamu sangat amat ingin. Nah, bahasanya sangat ingin namanya apa Pak? Amat sangat ingin jenisnya bahasa kita. Ambisinya luar biasa, ambisius. Aku sadil ketika jadi dengan istri tuanya aku nikah aku satu, wes percayalah aku jadi laki-laki yang nanti sudah nyalai atau diomong sampai kapanpun kamu tidak bisa berbuat adil antara istri-istrimu. Barisan, Pak Edi, jangan gaya aku so adil, aku kata gawe ngaji, karena sudah dicap oleh Allah, mendapat cap merek oleh Allah bahwa tidak akan bisa berbuat adil sekalipun, walau kalau sekalipun amat sangat ingin semua waktu digunakan untuk berbuat adil, tidak. Maka dari itu yang penting solusinya fala tamilu, janganlah kalian terlalu condong. Ulama ini dengan condong-condongnya tidak terlalu memihak pada istri nomor ini, karena dianggap menurut saya peladaiannya, masaknya dan sebagainya serba mengistimewakan. Jadi kan jangan terpesona kepada yang memberikan pelayanan yang berlebihan, itu mesti ada maunya. Jadi harus memahami sifat manusia seperti itu. Nah, nganter kadang-kadang dicoba saja. Baca berani nyoba. Baca berani nyoba. Kamu sudah dicoba apa belum? Sudah. Pak Rizal istrinya berapa? 3? Baru satu. Oh, baru satu. Sumatera Barat kan biasanya. Tapi di sana yang puasa itu Pak ya, wanita ya. Sumatera kan yang puasa wanita. Nenek mama itu kan? Nenek mama laki-laki. Enggak, katanya semuanya yang milik wanita. Itu kan harta pusaka. Tata Bupata, tidak sebelumnya enggak. Harta Lewat saya dulu mau di sana dengan sana saya tidak jadi karena apa? Anak saya tidak dapat apa-apa. Supaya milik wanita. Itu yang
harga tinggi. Ya, itu yang bilang malah ya dokter dari sana juga teman setim pembimbing haji itu dokter kepala DKK. Karena itu tidak jadi. Ini penjelasan Allah seperti itu. Jangan sampai kamu condong secondong-condongnya kepada salah satu istrimu yang sangat-sangat memberikan pelayanan yang berlebih-lebihan. Manjanya bukan main, kata seperti itu. Kalau terjadi seperti itu pada darurat, maka kamu akan meninggalkan salah satu istrimu. Kamu alaqah seperti yang tergantung, alaqah wanita yang tergantung. Ketain dibuju tapi atau ditubani. Ketain tidak punya suaminya, tanya punya suaminya seperti tergantung atau seperti ya tergantung itu tidak tidak jelas posisinya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Wanita yang dikatakan punya suami tapi tidak pernah menunjuki, tidak pernah memberi apa-apa nafkah. Kalau tidak suami, nampaknya nyatanya punya suami, maka di Indonesia dibuatlah dalam perkawinan namanya segot taklif, sikap perjanjian terhadap istri. Maka biasanya kalau santri itu tidak mau membaca karena terlalu mengikat. Saya pernah itu menikahkan anak kiai untuk santri yang dari santri yang lain. Kemudian santrinya tidak membaca karena ini terlalu mengikat. Maka saya bilang dengan kiainya, gimana ini ada risikonya, ini tadi dibacakan sewa taklif. Ini yang harus dipahami, maksudnya sewaktu-waktu meninggalkan selama 3 bulan berturut-turut tidak memberi nafkah dan tidak mengumpuli, dan sebenarnya itu ada ketentuan berturut di dalam buku nikah Indonesia, ada menjaga ini, menjaga ayat ini supaya tidak ada wanita yang terkatung-katung. Alaqah itu artinya berdasarkan terkatung-katung, dibujur atau diobani, dikatakan tidak nyatanya punya, ini namanya mu'alaqah kasar. Maka dilanjutkan, wa in tuslihu, seandainya kalian itu berbuat baik, maka orang yang berbuat baik disebut muslih. Nah, orang yang baik namanya soleh, orang soleh. Bedanya muslih dengan orang soleh itu berbaik untuk dirinya sendiri. Yang penting aku apik. Yang muslih ingin mengajak orang lain berbuat baik. Nabi ketika menjadi orang baik, orang memuja-muja, sampai disebut Al-Amin, karena orangnya baik terhadap siapapun. Tapi ketika ngajak orang berbuat baik, dicaci maki. Paling berat itu ngajak orang berbuat baik. Niatnya baik, ngajak berbuat baik, tapi malah disalahkan lebih-lebih dalam masa corona seperti ini. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar, sehingga membingungkan orang. Cilik-cilik udah bingung, biar sampai orang tuanya udah membeli, ojo, padahal sudah diantisipasi caranya, dan kita optimis insya Allah kalau kita sehat dan optimis insya Allah tidak akan ada apa-apa. Yaitu yang dimakan sehat, tidurnya cukup, minimal tidurnya berapa jam sehari? Minimal 6 jam, syukur 8 jam itu bagus. Nah, manggonan yang masjid kira-kira berapa jam Mas tidurnya? Sehari tidur berapa jam? Imam berapa jam tidur? 10 jam, malah lebih kan? Maka insya Allah terjauh terhindar dari corona karena tidurnya sudah kebablasan. Ya, maka sekali lagi optimis itu membuat kita menjadi, apalagi di daerah kita masih zona hijau, alhamdulillah. Di Masjid Agung anu saja tempatnya Pak Sri itu ada sholat tarawihnya, tidak hanya sini. Terus sekali lagi
kita harus pandai-pandai menganalisa petunjuk atau maklumat atau fatwa. Fatwanya tetap pakai apa? Pertimbangan, pakai ketua istisna bahasa Arab. Semua masjid sudah ditutup, mesti ada kecualinya, kecuali zona hijau. Semua tidak boleh Jumatan kecuali, mesti ada kecualinya. Tidak ada pengumuman terus wabih kebiak. Ya, itu pasti. Maka kita harus pandai-pandai itu maklumatmu seperti itu. Nah, mereka tidak paham cara memahami maklumat atau fatwa. Untuk ketika dia sampai munggah, saya sendiri itu dia anggota majelis ulama, dia nggak pernah ngerti. Sampai saya unggah itu sebenarnya tidak perlu saya menyampaikan karena supaya kadang mereka terus naik terus diskusinya. Dan saya itu juga majelis ulama dan ngerti memahami fatwa majelis ulama, baru dia dalam ini yang perlu diketahui. Jadi memahami fatwa terus harus pandai-pandai, tidak sekedar membaca banyak teks tulis textbook saja. Ini yang harus dimengerti. Baiklah. Terus kalau kalian berbuat baik terhadap pasangannya sekaligus wattaqu dan senantiasa menjaga diri, berhati-hatilah dalam ucapan, perbuatan, dalam rumah tangga itu harus berhati-hati. Kalau tidak, ya itu tadi karena mengikuti tabiat kita, apa tadi tabiat kita? Manusia itu punya tabiat pembawaan namanya apa? Ego. Kalau laki-laki ego, wanita istri ego, rumah tangga jadi sinetron. Sinetron apa? Nah itu harus dipahami. Quran memberi bimbingan seperti ini. Apa kurang jelas seperti ini? Maka dari itu Allah tahu persis mengampuni. Kalau memang kalian asalnya salah, berbuat salah terus saling maaf-maafan. Yang mudah-mudahan saya beri teori untuk menghindari. Tapi yang lewat ya sabar, terus kado lewat. Untuk membuat kita hidup itu nyaman suami istri itu ada teori resep. Habis kalian sedang panas bertengkar, kumpuli suami. Pandang. Kalau habis bertengkar, kumpuli, anak bahasa kita itu mainlah. Insya Allah baru mesti apa? Lu tenang coba. Dan anaknya jadi cerdas. Karena dalam kondisi seperti itu kok bisa? Resep ini tidak sembarang orang bisa menjalankan. Ini resep dari kiai ya. Anaknya memang cerdas-cerdas. Apa tadi? Ketika sedang bertengkar, kumpuli. Tapi belum tentu bisa loh, resep itu angel loh melakukan ini. Laki sering kok kumpul sebeda belum tentu belum. Wah apa? Soal itu panas sore. Ini hari ini bangun. Tapi ini resep Mas apa tuh Sidik dengan Mas Imam. Kalau suatu ketika terjadi pertengkaran suami istri, kumpulan apa? Tahu kumpul? Ya maksudnya ya seperti itu. Insya Allah tidak akan terjadi apa neng-nengan. Lalu berkumpul masa neng-nengan. Ini resep yang sangat bagus kalau bisa menjalankan. Tapi tidak semua orang bisa menjalankan seperti ini. Dan anaknya nanti menjadi anak yang cerdas. Saya melihat tetangga satu itu baru bertukar sampai saya kebetulan di RT dilapori. Ternyata betul setelah lahir anak itu bocah cerdas. Sudah. Itu berarti resep kiai saya itu betul. Untuk bisa membuat kedua kalinya tidak terjadi bahasa Jawa ini neng-nengan. Neng-nengan itu apa? Bahasa Indonesia nya. Sudah ada bahasa Jawa. Bahasa Indonesia apa? Diam-diam. Jadi diam tidak mau saling menyapa. Tidak terjadi karena
ada resep seperti ini dipakai. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakiman. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakiman. Wa iyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakiman. Wa iyatafarraqa, jika keduanya terpisah. Kalau dari dasar kan otomatis kan pisah, tidak boleh kencang-kencangan. Apa istilah? Dilepas ke kepalanya, dipegang ekornya, dicolok dasar sekali. Tidak boleh seperti hidup, harus semuanya. Kalau memang sudah tidak mampu hidup bersama-sama, ya silakan hidup sendiri-sendiri. Ini namanya solusi. Tidak bertengkar malah nambah dosa. Dengan cara yang baik. Bahasa ayat dulu surat Al-Baqarah yaitu apa namanya, Pak Ihsan Muharram atas pemisahan. Di umpama kumpul yang baik, kalau pisah ya pisah yang baik. Tanggung anak, tanggung bapak, sedangkan istri mendidik, mendidik, ngomong sampai membesarkan. Karena wanita itu artinya lebih lembut. Maka yughnillah, Allah akan mengayahkan, memberi kemampuan ulang masing-masing min saati dari anugerahnya. Kalau berpisah, Allah insya Allah menjamin rezekinya. Jadi jangan takut. Itu adalah solusi. Nah, apa artinya kita rumah tangga kalau setiap hari hanya pertengkaran terus? Inilah maksudnya. Sebab kita kan tidak tahu pribadinya, watak kepribadinya, karakternya ketika masih kenalan tuh yang tampak yang baik-baik semua, kakinya kepleset ada atau di pelan-pelan, tapi setelah jadi suami istri daripada mata menengki. Itu biasanya seperti itu. Nah, dia dibangunkan kepleset, tapi setelah itu malah dipancang. Ini manusiawi. Itu sekali lagi Islam mengajarkan kalau memang tidak mampu hidup bersama-sama, saling bahu-bahu, saling bantu-bantu. Bahasa kita namanya apa? Suami istri itu bahasa kita namanya apa? Bebraya. Ya tak? Orang Jawa kan mengatakan suami istri kan bebraya, bekerja sama. Kalau tidak mampu bekerja sama yang baik, ya maka ada pepatah, dunia tidak selebar ada tak? Semua apa? Dunia sebenarnya tidak usah ngomong aku tidak dengan kamu lebih baik mati. Allah menyediakan berbagai macam alternatif kok sempit sekali. Orang Jawa punya istilah orang-orang wong gelungan. Tahu Pak ya? Awati orang-orang wong gelungan. Dia itu orang yang gelungan, buat itu dianggap cantik. Maka sinden-sinden selalu pakai gelungan. Dan sekarang ini Islam dipamer rambut yang panjang itu dianggap ciri khas apa? Orang Jawa dawa ususe. Ndak sing dawa. Dawa ususe itu longgar, pemaaf. Itu bahasa Jawa, dawa ususe panjang ususnya itu maksudnya pemaaf. Dan itu sekali lagi Islam dengan solusi yang terbaik bagaimana agar hidup itu wa'asyir bergaul dengan semuanya mempunyai nilai baik, sampai ibadahnya saja dibedakan antara orang
yang tidak punya keluarga dengan punya keluarga. Ibadah kita yang punya istri, menurut hukum tidak ada. Oh, apa? Maaf Pak, ini tak jelaskan apa anaknya Pak ya. Ibadahnya orang yang punya istri dengan sendiri itu beda. Saya ketika juga Pak, ya teman saya kepala pengadilan agama, baru bujuni morong, nopo Pak, dengan ini orang termaji tangkeh, ya tahu, habis tidak ada yang mau. Nah, ini contohnya ketika saya meninggal itu teman-teman saya itu sudah berdatangan untuk segera minta sebab pahalanya itu berkurang. Ini contoh aja. Untung ada yang mau. Nah, karena kecantol di Jogja. Nah, orang-orang ketemu jangan. Ini semua adalah hikmahnya. Itu sekedar cerita, tidak perlu dikembangkan kemana-mana, sekedar sejarah hidup. Baiklah, kita lanjutkan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamidan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamidan. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa kana Allahu ghaniyyan hamidan. Tampaknya yang tidak nyambung, supaya nyambung, supaya orang itu tidak takut sendirian. Biasanya kan takut ada di rondo kopiye, ada di kopiye, tidak ada. Maka ketika memang hidup bersama-sama nggak bisa, ya bisa saja. Itu maksudnya gitu. Karena tujuan rumah tangga itu membangun rumah tangga yang bahagia sejahtera. Dalam surat Ar-Rum, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kalian berumah tangga itu agar hidupnya tenang. Rumah tangga malah ulur terus namanya tidak tenang. Dan menimbulkan rasa cinta kasih. Cinta dan kasih cinta itu puncaknya, yaitu ingin bersatu badan namanya cinta. Kalau mengatakan cinta tapi tidak ingin bersatu badan itu palsu. Puncak daripada cinta yaitu ingin bersatu badan dua jadi satu. Karena badan bahasa kita kan sekutu. Namanya mabar satu tubuh dua itu jadikan satu namanya itu puncak dari cinta. Kemudian mawaddah kasih sayang itu ingin melihat, ingin ketemu terus, sehingga dari bepergian pulang sampai rumah tanya kepada cucunya, Mbah Munendi yang ditanyakan baik. Sudah melekat karena satu tubuh terus akhirnya satu hati.
sampai tua terngiang-ngiang ketika ditinggal meninggal tidak mau kawin lagi karena masih ingat yang meninggal itu dia. Itu biasanya seperti itu berarti. Maka dengan cuma itu karena orang ditinggal salah satu tidak mau nikah lagi, aku ingin ketemu di sana. Bahkan yang sesat melarang itu malah anak-anaknya, khawatir tidak ketemu. Ini ya. Tapi kalau memang sudah masih punya keinginan dan butuh dan masih punya kemampuan, ya lebih baik nikah lagi. Karena padanya 200 kali daripada sendiri tak diberi rahasia. Pak Wati jangan kasih munggah-munggahi, tapi beliau sudah rasakan sedikit. Tapi ya nanti ternyata ada bedanya. Jadi jangan dianggap mencari perbedaan, tapi ternyata ada beda. Pada rumah makan Padang, nah Padang satu sama lain beda apa rasanya? Ya Pak percaya. Apa ini murah meriah dengan siang malam. Ternyata ada sedikit perbedaan. Itu juga wanita, itu juga walaupun sama barangnya sama, tapi rasanya juga beda. Orang ngadel karena sudah pengalaman wani ngomong terus pengalaman, tapi rasa dikeluarkan tintoake omong dengan kok begitu tidak perlu ini harus dipahami kosong-kosong ngomong ini karena menjelaskan ini supaya lebih jelas. Jadi supaya jangan ragu, kalau memang tidak bisa hidup yang damai, yang nyaman, yang bersama-sama, ya silakan bisa Allah itu maha kaya. Walillahi, karena milik Allah lah. Maha bisa apa yang ada di langit dan di bumi, di balik semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Supaya kita mendahulukan, percayalah bahwa Allah akan mengayakan kalian. Walaqad wasfaina, dan demi sungguh-sungguh telah aku perintahkan, wasiatkan, wasiat perintah alladzina utul kitab, kepada orang-orang yang telah diberi kitab, itu Yahudi, Nasrani, dulu orang yang agama dulu, pemeluk agama dulu, pengikut Nabi dulu, bukan pemeluk agama, pengikut Nabi dulu. Sebab semua Nabi itu yang dibawa itu semuanya Islam. Yang dibawa yaitu agar manusia mengucapkan la ilaha illallah. Semua Nabi Adam, Nuh sampai Nabi Muhammad semuanya mengajarkan agar semua manusia hanya mengakui Tuhan yang satu. Hanya karena pengaruh dari egonya manusia, kadang-kadang ingin dihargai, dianggap punya ide yang brilian, maka dia mengeluarkan joki-joki Islam Nusantara, itu Islam yang asli Indonesia, bukan Islam abal-abal. Itu namanya ingin menjadi pahlawan bahwa dia sebagai Islam Nusantara. Islam Nusantara itu Islam yang ada di Nusantara. Nah seperti itu, Islam tidak rahmatan lil alamin lagi, hanya khusus untuk Indonesia. Islam Nusantara beda, nanti kajiannya diwi-diwi. Ini yang dibagi. Api ide manusia, tapi kalau setelah dirunut dibandingkan dengan petunjuk Allah akan ketahuan kelemahannya. Ini yang sungguh-sungguh telah kami perintahkan, kami wasiatkan kepada orang-orang generasi umat-umat, boleh mereka boleh yang telah diturunkan kitab, diberi kitab, min qablikum, sebelum kamu umat Islam. Tapi wa'iyyakum juga, dan juga kepada kamu, isinya sejak zaman dulu sampai anin taqwa, hendaklah kalian semua takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajaran agama itu hanya agar kita tanpa mengikuti petunjuk Allah, jangan yang lain. Namun wa in takfuru, kalau kalian sudah mengingkari, tidak mau takwa kepada Allah, mengingkari bahwa yang ada di langit bumi itu semuanya milik
Kalau mintalah kepada Allah, jangan minta pada yang lain, minta kepada apa itu? Ini Roro Kidul yang satu sini yang paling dekat tempatnya makam para raja namanya apa? Imogiri. Kadang-kadang mendekati Ramadan kan ramai bulan-bulan itu alhamdulillah ono corona mereka tidak ramai. Corona itu ternyata rahmat bagi orang yang beriman. Solusi yang paling bagus sehingga orang yang asal orang rukun jadi rukun. Israel Palestina perang terus begitu ada corona. Ini luar biasa. Jangan dipandang negatif, pandanglah positifnya. Allah akan merukunkan berapa dana yang dikeluarkan untuk mendamaikan ada PBB sidang tidak bisa menyelesaikan di resolusi tetap tidak mau. Tapi begitu ada corona tanpa, silakan baca surat Al-Anfal. Lau anfaqta ma berarti kalau kamu ingin memberi dana seluruh dunia tidak akan rukun, tapi Allah yang akan merukunkan. Ternyata diturunkan corona langsung rukun semua. Jadi untuk corona rana geger menaik kita ini lah. Percaya enggak Pak? Nanti tidak ada corona, kira-kira perang lagi enggak? Perang lagi. Inilah anehnya manusia itu. Terus sekali lagi bagi orang yang beriman, corona itu adalah rahmat bagi kita. Maksudnya wujud Allah untuk mendamaikan hati manusia yang sudah retak berantakan ini menjadi satu lagi. Karena nama manusia itu ada satu keturunan yaitu Nabi Adam. Semuanya dari satu keturunan. Tapi nak berhasil kemudian lupa. Wa intakfuru, kalau kalian sampai mengingkari, tidak percaya bahwa semua yang ada itu milik Allah diberikan pada umat manusia, ingatlah tetap Pak Ina yang sungguh-sungguh hanya milik Allah. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan bumi. Dan Allah itu maha kaya. Orang kaya kan pasti memberi, ya kan? Maha kaya, selalu diberi, siapapun diberi. Tidak pernah kamu itu dipilih sing rajin ibadah diberi, tidak. Karena kaya semuanya diberikan, asal syaratnya mau bergerak. Surah Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk yang bergerak di muka bumi melata, maksudnya arti sebenarnya melata itu apa? Melaku itu ya bergerak, dan ada melaku orang bergerak. Semua yang melata di muka bumi Allah mewajibkan dirinya untuk memberi rezeki. Untuk mengamalkan ini, Umar pernah marah-marah di masjid. Ada seorang di pojok, namanya Pak Wati, Pak siapa, kancane bar Jumatan wis mulai kabeh. Sudah pulang semua. Dia masih mojok di masjid Qardungo. Ya halal. Ditendang karo Umar, makan keras. Pulang ke pasar, atau ke sawah. Allah tidak memberi rezeki di masjid. Sampai seperti itu. Sehingga keluar kata-kata mutiara dari Umar, harik yadak turjak, gerakan tangan pasti mendapat rezeki. Wong dapat asal belum tangannya kemplawe itu ubah. Kalau tangan belum ubah pasti mendapat rezeki. Inilah bahasa yang muncul di tengah masyarakat. Maha kaya, hamid dan terpuji. Kok bisa terpuji? Nah, orang yang sadar betul bahwa dia hidup dijamin rezeki oleh Allah pasti membaca alhamdulillah. Nah di sana puji, ada gitu. Nah terpuji, yang berhak dipuji hanya Allah. Maka alhamdulillah. Kita mendapatkan, katakan menjadi orang yang berhasil, ya alhamdulillah. Semua yang kita hasilkan, kita dapatkan nikmat entah kecil atau besar, tetap membaca
alhamdulillah, lulus alhamdulillah, selamat alhamdulillah, temannya terkena musibah adalah selamat dewi seperti Pak siapa ini? Ini kan selamat dewi. Alhamdulillah. Jadi selalu yang muncul hanya alhamdulillah karena semuanya milik Allah. Yang menyelamatkan kita itu juga milik Allah. Semua terjadi karena Allah. Ada corona juga itu Allah yang menjadikan sehingga manusia diuji, dicoba bagaimana sikapnya terhadap corona. Ada yang berlebihan, ada yang cukup sederhana, proporsional. Nah, orang yang berlebihan itu biasanya bukan memberikan label atau stigma kepada orang tertentu, kadang-kadang sok galau, artinya galau. Padahal ini semua adalah ujian. Allah menguji kepada kita, iman kita, pikiran kita, apakah betul-betul beriman kepada Allah, apa takut. Nah, ini yang harus dipahami. Supaya sekali lagi, inilah manfaatnya ngaji petunjuk Allah langsung dari teks yang ada, tidak mengada-ada. Semoga dengan ini Pak Fatih sedang ngajar sholat suruh, jadi dengan bisa langsung sholat suruh. Nah nanti jam 6.30 sholat duha. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi ini adalah usaha untuk mendapatkan ilmu yang original dari Allah. Dan kita mungkin saat menyampaikan juga tidak pas, tapi berusaha untuk mendekati pas benar, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada tata krama, nah benar itu dari Allah, tak salah karena kebodohan saya. Kita bersama dengan bersama-sama.